Gempa Jogja tahun 2006 adalah salah satu bencana alam paling mematikan di wilayah Yogyakarta, dengan kekuatan magnitudo 5,9 yang mengguncang selama 57 detik. Gempa ini bermula dari pergeseran aktif sesar opak, yaitu sebuah patahan besar yang berarah timur laut barat daya seiring aliran sungai opak di wilayah Bantul dan Sleman. Peristiwa ini menelan hampir 6.000 korban jiwa dan melukai puluhan ribu warga, serta menyebabkan kerusakan hebat pada bangunan dan perubahan struktur tanah. Sesar opak sendiri terbentuk akibat tekanan lempeng tektonik Laut Hindia yang menujam di bawah Pulau Jawa, yang memicu retakan dan pergeseran di lapisan kerak bumi. Gempa ini juga menyebabkan fenomena rayapan tanah, memaksa banyak warga mengungsi dan membangun pemukiman baru dengan rumah tahan gempa. Masyarakat bersama pemerintah merespon bencana ini dengan upaya mitigasi bencana yang terus diperkuat, seperti edukasi kesiapsiagaan, pembangunan desa tangguh bencana, dan renovasi struktur bangunan agar tahan gempa. Rumah-rumah tahan gempa dibangun sebagai solusi untuk menghadapi potensi gempa di masa depan. Kewaspadaan dan kesiagaan menjadi kunci agar masyarakat bisa menghadapi ancaman gempa dengan lebih aman dan siap. Fenomena gempa Jogja 2006 dan sesar opak mengajarkan kita pentingnya mengenal lingkungan, menjaga budaya gotong royong, dan selalu siap siaga terhadap bencana alam yang tak bisa diprediksi kapan datangnya. Alam memberikan peringatan dan kita harus belajar hidup selaras serta merawat bumi untuk mengurangi resiko bencana. Indonesia, khususnya wilayah pesisir barat Sumatera, selatan Jawa, dan Bali, berada di bawah bayang-bayang ancaman bencana gempa megatrust yang sangat dahsyat. Gempa megatrust terjadi di zona subduksi, di mana lempeng samudera menujam ke bawah lempeng benua, menyimpan energi besar yang sewaktu-waktu dapat lepas dan mengguncang dengan kekuatan luar biasa yang berpotensi memicu tsunami raksasa. Zona megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut menjadi fokus perhatian para ilmuwan dan BMKG yang memperingatkan bahwa gempa besar di sana tinggal menunggu waktu. Potensi magnitudo gempa mencapai 8,7 hingga 9,2 yang bila terjadi dapat merusak wilayah padat penduduk sehingga memutus akses dan menimbulkan korban jiwa besar. Namun, tantangan terbesar adalah kesiapan masyarakat yang masih rendah. Informasi mengenai ancaman ini kadang justru menimbulkan kekuatan dan kepanikan, bukan kewaspadaan dan kesiapan. Oleh karena itu, edukasi mitigasi bencana, perencanaan evakuasi, pembangunan infrastruktur tahan gempa, dan kesiapan sistem peringatan dini sangat penting untuk mengurangi risiko. Jepang, sebagai negara dengan resiko gempa dan tsunami yang tinggi, telah membangun sistem kesiapsiagaan yang sangat canggih dan terkoordinasi. Setiap warga Jepang dibekali dengan pengetahuan dan latihan rutin untuk menghadapi bencana, dari sekolah hingga komunitas. Sistem peringatan dini gempa dan tsunami memberikan informasi real-time yang memungkinkan masyarakat berlindung dan melakukan evakuasi sebelum bencana terjadi. Pemerintah Jepang juga mengembangkan infrastruktur tahan gempa serta membangun tanggul dan fasilitas evakuasi yang strategis di sepanjang pesisir. Teknologi mutakhir seperti sistem sirine peringatan, sensor gempa, dan komputer super digunakan untuk memaksimalkan respon cepat saat ancaman muncul. Selain kesiapan teknis, budaya disiplin dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat Jepang mampu bertindak cepat dan tenang, yang mengurangi risiko korban jiwa dan kerusakan. Dari pengalaman pahit gempa Tohoku 2011, Jepang terus memperkuat mitigasi dan edukasi yang menjadi contoh dunia dalam penanggulangan bencana alam.